Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan kembali masih di surat As-Sajdah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dua perbedaan orang yang memilih jalan. Ya, ada jalan, selamat datang Sukma dari Sumatera Selatan ya. Ada orang yang memilih jalan, ada jalan takwa, ada jalan fujur, ada jalan fasik, ada jalan yang mukmin, ada jalan orang-orang fasik. Berbeda dari sisi perasaan, dari sisi perilaku ya. Jadi wajar dua hal itu diberi balasan yang berbeda-beda ya. Tidak sama memang mereka itu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan jannah sebagai tempat tinggal kediaman mereka ya. Sebagai balasan bagi amal-amal mereka di dunia. Sementara orang-orang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berusaha jauh dari rahmat Allah, dari ridha Allah, mereka diberikan tempat yang tidak layak disebut tempat tinggal, yaitu neraka. Mereka berusaha menggapai-gapai ingin keluar, sementara dimasukkan kembali ke mana? Ke dalam neraka ya. Itulah balasan orang-orang yang fasik. Kemudian mereka juga diberi hinaan, cercaan ya. Rasakanlah azab tersebut, sehingga sempurnalah sudah balasan. Azab yang mereka dustakan, dia akhirnya mendapatkan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami rasakan kepada mereka dari azab yang dekat. Ya, maksudnya azab dunia ya. Ya, selain azab yang besar di akhirat, supaya mereka kembali. Ya. Jadi orang fasik ini ya juga ditegur oleh Allah, juga diberi peringatan oleh Allah. Ya. Allah tidak menyiksa hambanya ketika hambanya tidak layak memang disiksa. Ya. Hamba tidak layak disiksa, Allah tidak mau. Makanya Allah berikan azab di dunia, ya. Azab yang dekat, ya. Al-azabil adna. Al-azabil adna ini azab yang dekat. Artinya azab yang dekat adalah azab di dunia. Ya. Karena manusia bisa saja diberi azab juga sebelum nanti diberi azab di akhirat. Ya, azab-azab di dunia banyak. Ya. Memang agak berbeda sedikit ya antara azab dengan ujian ya. Ya. Antara azab dengan ujian, siksa dari Allah. Ya. Kalau kita lihat orang-orang fasik ini sebenarnya diberi kesempatan mendapatkan azab di dunia, itu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Supaya dia merasakan. Ya. Dia duplikasi nanti azab ini, bakal nanti akan ada azab lagi. Ya. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar nanti. Ya.
Kita ingat ya, Firaun dulu juga sempat dikirim beberapa, ada katak darah ya, ada belalang, ada topan, sampai minta kepada Nabi Musa supaya dia kembali lagi kepada suasana normal. Diberilah krisis kutu, krisis darah, krisis apa dia, ada beberapa. Ya. Tapi nggak mau Firaun itu. Setelah selesai semua ya azab-azab itu ya, lalu dia kembali lagi ya. Dulu juga ya di zaman Quraisy itu juga ada juga kekeringan juga ya, suasana kekeringan ya. Dalam suasana ini dimintalah Nabi untuk bisa berdoa ya. Jadi banyak azab yang diberikan lebih dulu dibanding nanti azab jahat, supaya mereka ingat. Peristiwa perang Badar pun sebenarnya azab ya. Azab bagi kaum Quraisy yang demikian merasa hebat. 1000 orang dia kerahkan. Ya, bahkan sebelum terjadi peperangan mereka nyanyi dulu, mereka mabuk dulu ya. Supaya apa? Supaya orang-orang takut, orang sekeliling mereka takut bahwa Quraisy itu datang mau menghancurkan Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan azab kepada masyarakat mereka ya. Ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur Badar. Ya, makanya sering saya sampaikan itu, ketika lewat sumur Badar itu Nabi bilang beberapa hari setelah setelah peperangan itu ya, karena Nabi istirahat dulu di situ sebelum melewati sumur Badar. Kemudian ngomong dia sama, apakah kamu sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Abu Lahab, Abu Jahal kan, kemudian Utbah ya, Umayyah, kamu sudah nemui? Sambil begitu dia sambil nunjuk sambil ngelihat ke bawah, kamu sudah menemui apa yang dijanjikan Tuhanmu? Aku sudah menemui, kami sudah menemui yang dijanjikan Tuhan kami. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sahabatnya nanya, ya Nabi, emang dengar apa dia? Dia lebih dengar dibanding Anda, dibanding kalian. Jadi itu juga salah satu keyakinan kita bahwa orang-orang yang sudah mati itu juga mendengar ya. Makanya ketika kita takziah itu jangan cerita yang buruk-buruk lah, cerita yang baiknya saja. Nah itu pun azab bagi dia, bagi kaum mereka. Tapi mereka tetap saja ya. Walaupun ada orang-orang yang mau kembali. Nah ujung-ujungnya ini ayat ini la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka datang lagi. Datang kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mereka datang, supaya kembali kepada Allah. Jadi azab di dunia itu diberikan supaya datang. Makanya benar kalau kita melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai, diazab di dunia dan di akhirat. Dua-duanya dapat. Yang repotnya ini adalah ketika kita dapat azab di dunia, kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita kembali kepada Allah. Ayat selanjutnya. Oh iya, tadi ayat yang la'allahum yarji'un, ada rahmat Allah di situ. Supaya diingatkan lagi. Ya, Allah tidak mengazab orang-orang yang memang tidak layak diazab. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-22. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ada Pak Otong, apa kabar Pak Otong? Sehat-sehat semua ya di Bekasi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-22.
Wa man azzamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang diingatkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya. Ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berdosa itu ada pembalasan. Nah, inilah orang zalim. Siapa orang zalim? Udah diberikan peringatan, udah ada azab datang ke mereka. Ya. Udah ada azab ke mereka, mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan siapa yang lebih zalim nih? Ya. Dari orang-orang yang diberikan ayat-ayat Allah, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, ada azab yang datang kepada mereka. Ya. Tsumma a'rada anha, lalu dia berpaling, tetap nggak mau. Udah diberikan sesuatu yang membuat dia mungkin rusak, apa aja kita nggak tahu. Namanya azab, apa aja bisa. Makanya kadang-kadang kalau kita diberikan satu penyakit, jangan-jangan penyakit ini antara ujian dan azab gitu. Baik kita kembali kepada Allah. Nah, orang-orang ini tidak mau kembali, berpaling ya. Melengos gitu ya kalau bahasa kita. Udah diberi peringatan tapi tetap melengos. Ya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya bagi orang-orang yang berdosa ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang dua jalan ini selalu bertempur dan kita berada di antara dua itu. Jalan fasik atau jalan iman. Ya. Ketika kita bergerak menuju ke jalan iman, Allah memberikan ketenangan di sana, Allah beri sakinah di sana. Sementara kalau kita bergerak ke jalan fasik, bahkan bisa diazab. Ya, ada ketidaktenangan di sana. Ya. Jadi itulah yang kita coba jaga ya. Karena di dunia ini mazra'atul akhirah. Inilah sawah kita, ladang kita. Ya. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, datang ke masjid, bergerak dengan orang-orang soleh, ya. Banyak amal-amal yang kadang-kadang kita juga kesempatan amal itu bisa dicapai oleh siapa saja. Ada Pak Otong yang lagi melihat. Ya. Mungkin kita punya kemampuan baca Al-Quran misalnya. Baguslah kalau kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin kepada orang-orang yang tua, manula, seusia gitu. Pak, apa mereka mau Pak? Ya maulah, masa nggak mau? Kalau nggak mau ya urusan dia, cari yang lain. Ya. Kemampuan membaca Al-Quran bisa menjadi sarana kita untuk kendaraan ke surga. Ya. Nggak usah itu, yang mudah aja. Kemampuan kita memotong ayam misalnya. Ya. Boleh kan diajarkan sama orang? Boleh, karena memotong ayam itu menjamin apa? Menjamin makanan halal bagi kaum muslimin. Boleh, kalau perlu adain pelatihan memotong ayam online. Nggak apa-apa lah, kalau memotong ayam masih bisa. Boleh, itu keterampilan. Kan harus ada dua urat, dua otot, dua organ yang harus diputuskan. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Boleh. Kan tidak banyak. Dulu saya masih ingat dulu waktu di Bekasi dulu ya. Melatih anak-anak tuh motong ayam. Itu dari motong burung dulu, burung dara. Kayak beda Kang Iksan. Agak beda-beda dikit soalnya jauh. Arah timur sekarang kan. Ya. Jadi contoh seperti itu. Kayak di Papringan. Tahu aja dia. Namanya kampungnya. Iya. Ya, udah pernah kemari sih dulu ya. Jadi kembali lagi, itu bisa kita ajarkan, itu bisa jadi kendaraan kita menuju Allah. Ya.
Habis itu baru motong kambing dan sebagainya. Itu contoh gampang aja. Banyak keterampilan kita yang sebenarnya bisa kita ajarkan sama orang lain. Ya. Bisa kita sampaikan. Termasuk kemampuan berbicara, yang mendongeng, ya. Kemampuan membuat sesuatu dari perkakas. Nggak apa-apa diajarkan aja. Jadi manfaat. Kadang-kadang begitu ya. Kita manusia itu punya banyak ribuan. Sehat-sehat Ustaz. Ya insya Allah disampaikan. Salam pada Mbah. Kita punya ribuan kemampuan yang kadang-kadang itu dipakai oleh orang lain. Gitu. Kemampuan masak, kemampuan menulis, menggambar. Apalagi sekarang nih, suasana sekarang ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan. Membantu orang yang kena COVID lah. Atau orang yang sebenarnya kena COVID tapi tidak dituduh COVID karena tidak tes tidak tes swab antigen dan sebagainya. Itu mungkin dia sakit juga, boleh kita sampaikan. Or mungkin ada orang yang pandai mengenai ilmu tanaman obat misalnya, disampaikan, bagikan saja gitu. Karena kadang-kadang kita punya potensi diri, kita lupa bahwa potensi diri itu bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan orang lain. Ya. Sarana kita untuk menuju keridhaan Allah. Gitu. Kadang-kadang begitu ya, kita kok saya tinggal di komplek nih, kayaknya orangnya apa pada mau kalau saya ajarin, ya mau lah. Kalau enggak ibu-ibu kompleknya, pembantunya, emang kenapa? Ya kan? Terus bergerak. Coba kumpulin tuh pembantu rumah tangga di sekeliling kita misalnya, kalau yang tinggal di komplek. Kumpulin, tanyain. Udah bisa baca Quran belum? Oh udah bisa, saya udah bisa nih. Kamu ngajarin yang ini, ayo kita bantu bareng-bareng. Gitu. Ya. Begitu aja, kita ngajarin yang ini. Nggak cuma baca Quran. Banyak sekali amalan-amalan. Ya. Ada orang yang melakukan gerakan subuh. Ya. Diberi kesempatan kalau orang yang subuh, anak-anak yang subuh di situ dikasih makanan, dikasih apa gitu. Jadi orang semangat, meriah gitu waktu subuh. Itu bagus tuh. Keren itu. Ya. Ada orang yang bergerak mungkin di dunia di dunia online, di dunia marketing, dunia apa. Coba bagi ilmu-ilmunya sehingga menjadi kendaraan kita ke surga. Ya. Menjadi penolak datangnya azab kepada kita gitu. Ya. Karena membagikan sesuatu yang bermanfaat itu bagian dari amal soleh. Ya. Bagian dari amal soleh. Kalau kita lihat ayat ini adalah ayat orang-orang yang menolak, orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang udah diberi teguran oleh Allah tapi dia lupa. Ya. Ada Kang Ujang, sehat Kang Ujang, semangat deh, semangat apa? Semangat melakukan pekerjaan halal ya, di antaranya beternak. Beternak itu juga bagus, karena Nabi itu banyak yang beternak. Ya. Nabi-nabi itu banyak yang beternak, termasuk beternak kambing. Ya. Dan dia butuh ini, kalau beternak itu butuh ketelatenan ya, harus telaten. Beda dengan nanam tanaman tuh nggak terlalu telaten, tinggal aja nggak apa. Tapi kalau beternak nggak bisa. Ya. Dan itu usaha halal. Teman-teman harus dapat ini nih. Ketika usaha halal layak dikembangkan. Ya. Ingat sedekahnya, ingat kan gitu ya. Ingat ketika dia membagi kepada karyawannya adalah bagian yang baik. Ya. Kan Nabi bilang begitu. Ya. Kalau engkau mempunyai hamba, mempunyai pembantu, biarkan dia makan makanan yang sama dengan dia. Makan makanan yang sama dengan dia. Jangan dipisahin, dibedain lagi. Wah, saya nasinya nasi anget putih dan sebagainya. Kamu nasinya yang harga 6.000 aja kamu makan. Oh, jangan begitu. Kita manusia. Ya, samain aja. Itu berarti bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Ya. Berikanlah buruh upah sebelum dia keringatnya. Kadang-kadang kan begitu. Itu sebagai mungkin sebagian kita ada yang menjadi pengusaha.
Ya, kalau perlu kita bikin buruh itu jadi kayak robot gitu, kita peras gitu. Kalau zaman Belanda ada yang namanya tanam paksa, kerja paksa Rodi, ada Romusa ya, dipaksa sampai dia itu hilang sama sekali. Kalau perlu nggak digaji, dan itu terjadi. Ya, saya pernah ngobrol tuh sama kawan di negeri seberang lah disebutnya. Ada orang yang pergi ke luar negeri, bahkan dibeli. Kalau bahasa kita tuh dibeli tuh, dijual ke sana. Ciri-ciri dijual itu gajinya nggak diberikan. Ya mungkin disuruh bekerja tapi gajinya nggak diberikan dan sebagainya, dijual. Bahkan kawan saya itu berusaha mengambil lagi orang yang udah masuk ke rumah yang dijaga dan sebagainya gitu. Ya, ada orang-orang yang tidak mau memberikan hak-hak pekerjanya. Ya, ada yang ketika waktunya libur dia disuruh kerja juga nggak dikasih lagi uang, kan auzubillah. Ya. Jangan sampai begitu. Ukurannya kita. Kalau kita bisa bekerja selama 8 jam, ya itulah yang kira-kira kita layaknya dibayar berapa. Ya, kalau layak kita dibayar 100.000 misalnya atau 200.000 per 8 jam, ya bayarlah buruh itu dengan segitu. Ya, kalau mungkin lebih rendah keterampilannya mungkin 60.000 atau 50.000, ya bayar sesuai itu. Ya, lihat aja kondisinya, jangan ditunda-tunda. Kalaupun nggak ada ya bilang dari awal, bilang saya mau mengerjakan ini, saya nggak ada biayanya, boleh nggak Akang atau siapa AA mau bekerja, cuma nanti mungkin saya tunda. Saya disampaikan dulu. Termasuk ketika waktu istirahat, hari Ahad gitu ya. Hari Ahad mestinya orang itu beristirahat, disuruh kerja juga ya. Makanya penting waktu liburan itu. Ya. Kalau dia bekerja di waktu libur, dia kasih apa? Kasih kompensasi yang berbeda. Kasih rizki atau kasih dana yang berbeda. Itulah dasar-dasar kita bekerja bersama-sama. Karena bagi kita mereka adalah saudara-saudara kita, dan modal human capital itu. Manusia itu sebenarnya modal yang luar biasa. Jadi muliakanlah karyawan kita, muliakanlah orang-orang yang bekerja dengan kita, muliakanlah tamu kita, muliakanlah tetangga kita. Dimuliakan hingga kita menjadi layak sebagai orang-orang yang tidak terkena azab. Ya, Allah suka. Kalau Allah sudah suka terhadap satu hamba, dia kabarkan kepada penduduk langit, dan penduduk langit pun mengabarkan pada penduduk bumi. Ya. Kalau perlu hewan-hewan juga suka dengan orang itu, karena rasa kasih sayang. Makanya kata Nabi, di dalam hati yang basah ya. Hati yang basah itu maksudnya hati yang lagi flu ya gitu. Agak pilek dikit Sukma. Di dalam hati yang basah itu ada rahmat Allah di situ. Makanya sering disebutkan, hadis yang sering disebutkan, kullu ma'rufin sadaqah. Ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Memberi makan kucing liar pun sedekah. Ya. Menyingkirkan duri, kalau perlu bikin grup penyingkir halangan jalanan. Nah, bikinlah, nggak apa-apa itu. Komunitas penyingkir halangan jalanan, itu pohon-pohon yang ini dipotongin sama dia. Kalau ada yang mengganggu di jalanan bisa disingkirkan, boleh itu. Ya, itu kebaikan. Ya. Ada Mas Sandra, apa kabar? Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikenai azab di dunia ini, dunal azab. Yang dekat. Ya. Kalaupun terkena, segera. Ya. Kang Sandra, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk beramal soleh terus jalan. Dan jangan lupa, beramal soleh itu jangan sendirian. Ajak temennya atau datang ke satu tempat, komunitas lah ataupun organisasi amal, gabung, afiliasi lah ke sana. Ya.
Kalau mendidik manusia boleh ya, boleh juga. Ini sekalian iklan. Kita ada program gitu, ada program beramal bagi orang-orang yang di luar Bogor ya. Silahkan nanti kita inisiasi sehingga ada contohnya. Ini cerita sedikit ya. Ada kemarin itu kita open recruitment, kemudian ada dia itu tinggal di pesantren, ya, tinggal di pesantren. Kemudian ternyata ada orang-orang di situ yang masih ada gitu, karena tidak semuanya orang pulang kampung. Sama seperti kampus-kampus tuh begitu tuh, sebagian ada yang pulang kampung, sebagian masih ada. Kemudian saya tanya, Mbak pesantren apa? Oh pesantren Al-Quran. Oh bagus dong, berarti bisa mengajar Al-Quran. Insya Allah bisa sih, dia bilang gitu. Kita juga ada tuh kegiatan seminggu sekali, seminggu 2 kali di luar pesantren. Jadi dia datang keluar untuk mengajar anak-anak. Oh iya. Terus ibu-ibunya bisa diajarin nggak? Atau manulanya bisa diajarin nggak? Oh belum kita Pak, karena kita masih konsen di anak-anak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapaknya bisa nggak diajarin? Bisa Pak. Ya udah itu berarti masuk aja dulu di situ. Bikin. Kalau perlu bikin surat selebaran bahwa kita akan mengajarkan untuk Al-Quran dewasa free aja, gratis. Ya, bisa begitu Pak? Iya bisa. Dan banyak orang yang mau. Oh, mungkin yang dengar sekarang ini mungkin berpikir gitu ya. Mau saya Pak Arfan diajarin? Dia mau. Ini masalahnya gini. Indonesia itu termasuk banyak yang belum bisa baca Quran. Dan ada yang bisa baca Quran dan ada yang bisa mengajarkan. Cuma masalahnya belum ditemukan aja. Gitu. Belum ketemu dia. Kalau udah ketemu udah oke. Makanya bukti gimana cara kita menemukannya? Kirim surat, kirim undangan, ya kirim iklan. Ayo siapa yang mau belajar silahkan. Ya, itu jadi kendaraan amal kita. Jangan sampai kita kena azab yang dekat nih, ya, yang Allah berikan. Banyak lagi masalah-masalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita dengan menyediakan air ya. Sekarang mulai terasa nih. Ya, banyak orang yang kekeringan sumurnya. Kalau bisa gimana kalau satu sumur yang kira-kira banyak diambilin sama kita, dikirim kepada janda-janda lah, kepada orang yang membutuhkan, janda-janda yang tua, janda-janda yang tidak mampu dan sebagainya. Kirim, kita lagi mau coba ini, mudah-mudahan bisa. Karena tahu kekeringan 2 tahun yang lalu, alhamdulillah kita sama teman-teman remaja rombongannya Bagas, Rama, Farid ya, anak-anak Asten tuh ya. bawa galon masuk ke mata air ya, pancuran, kalau bahasa Bogor itu namanya pancuran. Ada pancuran Cimiis lah, kemudian dibawa, diangkat, kasih ke beberapa orang-orang ya, supaya apa? Supaya mereka dapat merasakan air, nggak perlu susah-susah ya. Kalau perlu diiklankan aja di depan kita. Kalau gitu bisa punya sumur yang bagus ya, iklankan, ayo ngambil air nih jam 7 sampai jam 8, kebetulan ada air yang bisa biar pada datang, nggak apa-apa, itu pun kebaikan ya. Ada yang pinter mendongeng, ada yang pinter bercerita, bagus kan itu. Buat aja di YouTube lah, di apa gitu. Oh kita akan ada kegiatan mendongeng, bercerita ya. Kemudian bisa di live streaming dan sebagainya. Bagus tuh sarana-sarana kita supaya tidak datang azab kepada kita. Balik lagi lah. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang tidak diberikan ya teguran yang begitu keras sehingga kita nggak sanggup menerimanya ya, ataupun malah kita berpaling. Tapi kita menjadikan diri kita terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.